Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Rebel98. Di video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang ethical hacking bagian ke-11. Di bagian ke-11 ini kita akan membahas seputar DNS poisoning. Jadi DNS poisoning ini materi lanjutan dari yang sebelumnya sudah kita bahas pada bab ke-10, yaitu MITM attack. Nah, apa sih DNS poisoning itu? Kurang lebih DNS poisoning jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keracunan DNS. Nah, keracunan DNS ini bukan semata-mata ya teman, ini adalah versi terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya, DNS poisoning itu mengacu pada informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Di sini tertulis host, tapi kita asumsikan tidak terpaku kepada host, bisa juga kepada website ataupun suatu domain. Misalnya kalian ingin memasuki sebuah domain atau website lah, kita katakan di Google. Nah, di situ di dalam websitenya otomatis akan ada alamat IP ya. Misalnya ya 192 sekian-sekian gitu. Nah, kemudian ada orang iseng yang mengubah salah satu alamat IP, bisa 2 nomor ataupun bahkan lebih lah. Nah, yang seharusnya kalian ingin memasuki situs yang kalian kunjungi bisa diarahkan ke situs yang lain, misalnya situs phishing kah ataupun situs berbahaya lainnya. Nah, itu untuk poin yang pertama. Dan poin kedua ini penjelasan yang lebih jelas lagi ya teman-teman. Boleh dibilang DNS poisoning adalah dengan mengacaukan atau mengalihkan DNS server asli agar pengguna internet terkelabui untuk mengakses website palsu yang biasanya dikombinasikan dengan teknik phishing. Jadi DNS poisoning ini kata kuncinya atau intinya itu mengelabui korban untuk mengikuti apa yang penyerang lakukan teman-teman. Jadi intinya itu terkelabui lah. Lanjut, di sini ada cara kerja dari serangan DNS poisoning. Yang pertama, DNS poisoning terjadi ketika entry cache DNS yang sah digantikan oleh entry berbahaya. Saat pengguna mencoba mengakses situs web, mereka diarahkan ke server penyerang yang menyamar sebagai server asli. Ini dilakukan dengan mengirimkan respon DNS palsu ke resolver DNS sebelum direspon asli tiba. Nah, kurang lebih proses singkatnya itu kayak gini teman. Nah, slide selanjutnya ini ada teknik DNS poisoning ya. Ini cara-caranya yang lebih kompleks. Yang pertama ada DNS cache poisoning yang tadi sudah gua bilang di awal ya. Mengirim DNS palsu ke DNS server, kemudian menyimpan informasi palsu ke dalam cache-nya. Akibatnya jika user ingin mengakses server DNS tersebut, maka diarahkan ke situs berbahaya. Dan yang kedua ini ada man in the middle attack. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang kita bahas di video sebelumnya. Mencegat komunikasi antara pengguna dan server DNS lalu menggantinya dengan informasi yang palsu. Nah, ini proses yang kedua ini tidak terlepas dari serangan MITM attack. Dan yang ketiga ada DNS spoofing. Penyerang memalsukan respon DNS yang tampak seolah-olah berasal dari server DNS asli. Kemudian di sini ada cara-cara atau deteksi dan pencegahan serangan DNS poisoning. Yang pertama ada bagian deteksi. Untuk deteksi ini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan alat seperti Wireshark untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi respon DNS yang mencurigakan. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama kita membutuhkan software atau tools yang bernama DNSSec, menggunakan ekstensi keamanan DNS untuk memastikan integritas dan
autentikasi data DNS. Yang kedua, kita perlu mengatur server DNS. Ya, istilahnya itu mengkonfigurasi server DNS untuk meminimalkan resiko chest poisoning. Dan yang terakhir, kita perlu firewall dan IDS atau Internet Detection System. Lebih lanjut caranya dengan menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi dan memblokir serangan. Nah, kurang lebih deteksi dan pencegahan DNS poisoning ini ada seperti ini ya, ada dua bagian ini ya, bisa kalian baca teman-teman. Nah, selanjutnya ada DNS poisoning attack dan defense. Ini bagian yang menjelaskan cara melakukan serangan DNS poisoning attack dan cara untuk mengatasinya, teman. Nah, untuk cara menyerang, maksudnya itu software atau tools yang digunakan untuk melakukan DNS poisoning. Yang pertama ada Ethercap. Ya, ini udah jelas ya, alat yang sering digunakan untuk melakukan serangan MTM dan DNS spoofing. Nah, yang kedua ada DNS mesh yang dikonfigurasi untuk meracuni cache DNS. Ada bagian keduanya juga, yaitu bagian defense. Nah, untuk defense ini yang tadi sudah kita bahas ya, ada Wireshark, analisis protokol jaringan, dan yang kedua ada apa ini? Senur apa ya? Bentar, boleh lihat. Ya, ini kita pakai Senur atau Internet Detection System yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan termasuk serangan DNS poisoning. Nah, kurang lebih itu aja ya teman-teman, materi yang gua sampaikan pada malam kali ini. Cukup simple ya, tapi ini adalah materi yang cukup penting yang perlu kita pelajarin ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat gua sampaikan pada malam kali ini. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas atau belibet ya, karena di sini gua juga jarang upload ya. Tapi gua insya Allah rutin kok upload setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.